Wanita ini mencoba membuka pintu mobil, tapi ia terkejut karena tangannya bisa menembus benda. Ia pun langsung duduk di dalam mobil. Ia mengatakan kekuatannya kepada teman-temannya, namun kedua temannya tidak bisa merasakan kehadirannya. Mereka pun tiba di rumah wanita itu. Mereka mengabaikannya sepenuhnya dan mulai menggeledah barang-barangnya, hingga seorang pria berjalan menembus tubuhnya. Saat itu ia mulai menyadari ada yang tidak beres. Dari percakapan mereka, ia baru tahu bahwa dirinya telah dibunuh. Wanita itu tidak bisa mempercayainya, jadi ia memutuskan mencari kebenaran. Ia mengikuti mereka ke tempat kejadian perkara. Saat mendekat, ia sangat ketakutan. Sebuah tubuh tergeletak di bawah pohon besar dan tubuh itu terlihat persis seperti dirinya. Ada angka-angka tertulis di lengannya, tapi tidak ada yang tahu artinya. Kini wanita itu akhirnya percaya bahwa dirinya sudah meninggal. Ia kembali ke rumah dan mencoba menyusun semua petunjuk, tapi ia masih belum tahu siapa pembunuhnya. Maka ia pergi ke kantor polisi dan diam-diam masuk ke ruang arsip untuk mencari petunjuk. Tiba-tiba dua petugas masuk. Wanita itu langsung membeku. Untungnya mereka tidak menyadari apapun. Mereka hanya mengira ada berkas yang tertinggal. Hanya satu detektif wanita yang peduli pada kasusnya. Ia sedang memeriksa bukti-bukti dari TKP. Tiba-tiba wanita itu melihat bahwa dalam sebuah foto bersama teman-temannya, senjata pembunuh terlihat jelas. Ia pun pergi ke rumah temannya dan marah-marah, tapi temannya tidak bisa mendengarnya karena ia hanyalah hantu. Wanita itu hanya bisa melemparkan cangkir ke lantai dan memecahkannya lagi untuk meluapkan amarah. Temannya mengira ia berhalusinasi. Tidak lama kemudian, sang kakak turun setelah mendengar suara. Temannya berkata ia sangat terpukul atas kematian wanita itu karena mereka telah bersahabat selama 8 tahun. Melihat temannya begitu sedih, wanita itu tidak lagi mencurigainya. Namun saat itulah sang kakak berkata bahwa ia sangat membenci wanita. Wanita itu sedikit terkejut. Ia pun penasaran dan masuk ke kamar kakaknya lalu melihat ia sedang bermain game dengan unsur kekerasan. Wanita itu sangat terkejut. Ia juga menemukan bahwa kakaknya sering mengakses forum kejahatan. Saat itu juga ia langsung menyadari kebenaran bahwa pembunuh sebenarnya adalah dia. Keesokan harinya, sebuah paket muncul di meja kantor polisi. Isinya adalah semua bukti yang dikumpulkan wanita itu. Detektif wanita itu mengenakan sarung tangan dan memeriksa isinya satu persatu. Ia melihat bahwa angka yang di stick game sama dengan angka yang ada di tubuh korban. Detektif itu pun akhirnya tahu siapa pelakunya. Dan seperti itu, keinginan terakhir wanita itu pun terpenuhi. Ia berjalan keluar dari kantor polisi. Tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya dan lenyap di udara. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak berbuat jahat karena kebenaran pasti akan selalu terungkap.